Ya, tes. Assalamualaikum. Tes. Anak-anak ada ya, suara ya? Ya. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak ya, selamat bertemu kembali di semester 2 ya. Ini kemarin kita bahas tentang, jadi kalau kita lihat ya, present izin share screen ya. Kemarin kan bahasan kita itu adalah tentang Nusantara ya, tentang Indonesia ya. Share screen, bentar. Suara ayam kenceng ya. Hmm. Ini dokumen screen desktop. Sejarah. Apa ketendang ya? Ketendang. Ini pada dan mau ini nah share screen ini ya. Oke, nah anak-anak ya. Jadi kemarin kita lihat gitu ya bahwa kita di belajar sejarah itu sejarah Indonesia ya, atau Nusantara ya. Apa Nusantara karena lebih luas ya udah kemarin. Nah kemarin kita sudah belajar tentang apa namanya sejarah gitu ya. Ya, jadi pertama ya, kita belajar tentang prasejarah. Gitu ya. Jadi prasejarahnya kita belajar prasejarah. Terus kemudian kedua kita belajar tentang hmm, apa? Tentang ini ya tentang agama-agama ya, agama Hindu dan Buddha, gitu ya. Tentang agama Hindu dan Buddha. Terus kemudian kita belajar juga di semester selanjutnya itu adalah tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, di pelajaran prasejarah kita belajar tentang manusia purba, tentang bagaimana pembentukan geologi Indonesia, gitu, bagaimana tentang kedatangan Homo sapiens, tentang homonim, gitu ya. Nah itu. Nah hari ini kita belajar tentang agama Islam di Indonesia. Agama Islam di Indonesia. Nah ini hari ini. Nah, jadi ini di Indonesia atau Nusantara ya, agama Islam Nusantara. Nah untuk itu secara peta, gitu, secara mapping, gitu ya. Nah kita mungkin akan pertama, gitu ya, Islam di Nusantara itu seperti apa, gitu ya. Nah ini kita ya Islam di Nusantara. Ya. Islam di Indonesia atau Nusantara ya kita ambil Nusantara. Nah nanti secara mind map, secara peta, ya kita akan di sini Islam di Nusantara ini kita langsung kemudian akan belajar juga cabang-cabangnya ya. Pertama kita mengenal agama Islam. Apa itu Islam? Gitu yang sepintas, tapi ini bukan nggak mendalam ya, bukan PAI. Gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita akan masuk nah, tentang agama Islam, terus kemudian kita akan belajar tentang proses kedatangan Islam ya di Nusantara. Jadi Baca bareng.
yang teori, gitu ya, kedatangan Islam di Nusantara itu apa aja. Gambaran. Nah, kemudian Itu ini kayaknya. bicara tentang Gambaran. pengaruh Islam di Nusantara. Nah, Bapak ada gambar, saya gambaran. oh, nggak ada gambaran? Bentar. Bergaris, bungkus segaris. Segaris. Oh, gitu. Sebentar ya. Kok bisa ya? Ntar, ulangi lagi berarti. Ntar di share screen-nya. Segaris aja. Sekedap ya. Jangan pakai itu atau ya. Bentar ya. Pakai ini aja. Berarti bentar ya anak-anak ya. Mau segaris ya. Nah, sekedap ya, sekedap. Sekedap. Ya, share dulu. Share dulu, share dulu. Kalau ini ada nggak? Garis nggak? Islam di Udah ada. Nusantara. Oh, berarti itu yang salah. Nah, nanti kita ya belajar Islam di Nusantara ya, anak-anak ya. Ini. Nah, jadi kemarin kan ini kita belajar ya, belajar sejarah Nusantara dulu. Sejarah Nusantara. Ini pada ini ya. Nah, kemarin kita belajar tentang prasejarah. Prasejarah. Ya, jadi prasejarah itu ada kita belajar tentang manusia purba, tentang geologi, tentang pembentukan lempeng-lempeng di Indonesia, gitu ya. Nah itu kan, nah ini prasejarah. Terus kemudian baru kedatangan agama, gitu ya. Nah, masa agama atau masa sejarah, gitu ya. Nah, masa sejarah, nah masa sejarah ini berbarengan dengan belajar tentang sejarah, ya sejarah agama Hindu dan Buddha ya di Nusantara. Nah, kenapa masa sejarah itu berbarengan dengan agama? Karena yang membawa apa? Yang membawa huruf eh, huruf-huruf ya. Pertama di Nusantara itu huruf apa? Huruf Palawa gitu ya. Itu berasal dari India. Nah, jadi ketika ketika misalnya Indonesia masuk ke masa sejarah, kalau prasejarah kan dia masih ini ya, masih kisahnya tentang manusia purba, tentang apa tentang yang sebelum kejadian-kejadian ini ya, kejadian-kejadian yang belum tercatat gitu ya dalam bentuk tulisan. Nah, jadi tonggaknya itu adalah sejarah itu adalah itunya titik pentingnya ketika sudah ada tulisan gitu ya. Nah, nah, tulisan ini itu berbarengan dengan kedatangan agama Hindu dan Buddha gitu ya. Makanya disebut sebagai tulisan pertama itu adalah huruf Palawa gitu ya. Nah, kemarin kita belajar tentang sejarah agama Hindu dan Buddha. Nah, terus kemudian belajar tentang kerajaan kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, sekarang kita masuk ke di mana masuk ke sejarah kedatangan
Islam di Nusantara. Nah ini ya. Nah ini kita masuk ke sini. Itu ya sejarah, bukan sejarah, sejarah. Nah, sejarah kedatangan Islam di Nusantara. Nah ini yang kita akan belajar. Gitu ya. Nah untuk masuk ke sana, gitu kita lihat gitu ya bagannya. Jadi secara prinsip gitu ya. Kita akan pertama gitu ya. Nah mungkin hmm, jadi kalau kita bisa bicara sejarah Islam di Nusantara, nah, ya, itu. Nah ada bagannya. Pertama kita akan belajar tentang hmm, tentang yang pertama dilakukan adalah apa itu agama Islam. Nah itu ya. Apa itu agama Islam? Jadi mengenal agama Islam. Nah, itu ya. Apa itu agama Islam? Nah, terus kemudian nanti kita akan belajar juga ya di sini ya gitu tentang proses masuknya Islam. Hmm, Islam di Nusantara. Nah, gitu ya. Ini proses masuknya Islam di Nusantara. Tuh, nah, dari sini kemudian kita akan belajar juga pengaruh gitu ya. Hmm, pengaruh Islam ya di Nusantara. Nah, baru nanti akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam. Nah, itu ya. Nah, apa itu agama Islam? Nanti kita detilkan. Nah, ini proses masuknya Islam seperti apa? Nah, sama pengaruh Islam dan kerajaan Islam. Nah, tiga. Nah, satu, dua, tiga, empat. Nah, 4 poin ini nanti kita akan membahas sepanjang semester kedua. Gitu ya, anak-anak ya. Gitu ya. Nah, jadi apa itu agama Islam, proses masuknya Islam di Nusantara, pengaruh Islam dan kerajaan-kerajaan Islam. Nah, kita mulai. Apa itu agama Islam? Apa itu Islam? Coba yang bisa jawab. Dari Jatisari, Marga Mulia. Keyakinan Hmm? Islam itu adalah sebuah agama. Islam sebuah agama. Terus Keyakinan, keyakinan, apalagi kepercayaan, sobat. kepercayaan. Oke. Keyakinan, kepercayaan, gitu ya. Keyakinan, kepercayaan bisa diinikan dalam sebagai eh, sebuah kata ya iman, gitu ya. Gitu. Jadi apa itu agama Islam? Agama apa? Agama dalam bahasa Arab. Agama dalam bahasa Arab apa? Jadi kalau kita bicara agama, ad-din, Mencakup ketaatan. nah ini ad-din gitu ya. Ad-din itu kan taat, tunduk gitu agama. Dalam sebuah hadis gitu ya, ada 3 aspek. Islam itu adalah aspek syariat. Apalagi iman itu adalah akidah. Kalau Islam itu rukun Islam, kalau iman rukun iman. Rukun Islam apa? Apa aja rukun Islam? Syahadat, Sholat, salat, puasa, nah itu kan nah itu kan rukun Islam. Nah, iman dan akidah. Akidah itu kepercayaan tadi keyakinan. Apa yang diyakini? Rukun iman satu. Apa? Iman ke Allah. Ya, ya kartuan ini tuh. Iman ke Allah. Iman ke Allah. Allah. Tidak lupa lagi Gimana? Rukun iman apa aja? Iman ke Allah. Nah, betul.
Iman ke Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasul. Nah, gitu. Jadi kepercayaan, kita rukun iman ada 6, gitu kan? Itu bisa dong. Bisa. Iman. Berat. Terus apa lagi? Iman ke Allah. Iman, Islam, ihsan, gitu ya. Nah ini ihsan. Iman. Ihsan itu kalau ihsan. Gitu. Nah ini biasanya dia dipelajarinya di ihsan, gitu pelajaran ihsan, gitu ya. Ihsan, ihsan itu ihsan, gitu ya. Lurus, gitu ya. Nah itu. Nah jadi ini dulu Islam itu ada ketiga, gitu ya. Islam, rukun Islam atau syariat, iman itu adalah rukun iman, akidah, keyakinan, kepercayaan, dan ini ihsan. Gitu ya. Nah, ini di dalam Islam. Nah, jadi agama kalau orang Barat menyebut Islam sebagai Muhammadinisme, gitu ya. Seperti apa? Seperti seolah-olah bahwa agama Islam itu dibawa oleh Muhammad, gitu. Maka dikasih nama Muhammadinisme. Sama ketika Buddha, itu kan nama berdasarkan pendirinya. Nah, tapi di sini bahwa kita tahu bahwa Islam itu agama yang tidak berdasarkan nama pendirinya atau nama nabinya, gitu kan Islam itu. Nah, jadi gitu ya, beda dengan agama Buddha yang dinamakan dengan nama nabi. Nah, sekarang aspek sejarahnya gitu. Siapa pembawa Islam? Nah, siapa pembawa Islam? Sejarah Islam ya, kita bahas sejarah Islam. Siapa pembawa Islam? Nah, siapa? Jadi Sari? Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Ya, lahirnya tahun berapa? Tahun 571 Masehi. Masehi. Ya, tahun berapa? Tahun gajah ya, dalam ini kan ada ya, tahun gajah. Nah, berarti kalau kita sejarah Islam di sini ada masa Rasulullah, Rasulan, ya, dan ada masa apa? Masa kekhalifahan atau Khulafaur Rasyidin, ya, Khulafaur Rasyidin. Terus ada masa Bani Umayyah, ada masa Bani Abbasiyah, ya, ada masa Bani Pasca Abbasiyah. Nah ini ya, diginiin. Ya, nah nanti mungkin masa kewalian, ya, kewalian Nusantara. Ini kurang lebih gitu ya pelajaran. Nah, sekarang kita masa Rasulullah. Nah, ini ya, anak-anak. Nah, masa Rasulullah ini berarti semenjak, halo? Nah, jadi masa Rasulullah ini, gitu ya, terjadi ketika dalam masa di mana Rasulullah ada 2 masa, gitu, periode Mekah dan periode Madinah. Jadi, kapan Rasulullah lahir? Masa kenabian. Kapan Rasulullah lahir? 12 Tahun gajah kan 12 Rabiul Awal. Nah, tapi kalau secara Masehi, ya kita tahunnya aja ya, nggak perlu tanggalnya. Masehi. Dalam usia 63 tahun dalam hitungan Hijriah. Ya. Kalau dalam hitungan Komariah itu sekitar 61 tahun. Berarti 571 ditambah 61 sekitar 632 Masehi. Ini tahun Masehi ya yang dipakai ya. Karena kalau dalam dalam perhitungan Arab gitu ya, masa ketika Rasulullah lahir disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah?
Pas perang gajah. Nah, ketika saat itu Ka'bah ya yang ada di Mekah mau dihancurkan oleh pasukan gajah. Pasukan gajah. Siapa pemimpinnya? Ingat nggak? Abroha ya, Abraha atau Abroha. Itu pasukan gajah. Abraha. Itu dari mana itu? Jatisari. Dari mana Abroha, tentara Abroha itu? Masa dari Jatisari? Seorang raja Yaman. Nah, betul dari Yaman ya, gitu. Jadi dari sekitar gubernur Yaman saat itu. Jadi Yaman saat itu sedang dikuasai oleh negeri dari Afrika, gitu ya. Nah, dipasang gubernurnya, gubernur yang menguasai daerah Yaman itu. Jadi Yaman itu pernah dikuasai oleh negara yang dari Afrika, Nubia, pernah juga dikuasai oleh Persia, gitu ya. Nah, ketika misalnya dikuasai oleh dari Afrika, gubernur saat itu namanya Abroha. Nah, daerah wilayah-wilayah Afrika saat itu adalah wilayah Kristen, gitu, Nasrani, gitu. Nah, Abroha itu bikin eh, bikin gereja yang sangat besar, gitu ya, tempat berziarah orang-orang Nasrani, tapi selalu kalah oleh Ka'bah, gitu. Makanya dia eh, masih harus beres. ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah ya. Karena iri hati gitu. Saya udah ngebangun capek-capek bikin gereja paling besar, bikin tempat berziarah orang-orang gitu ya, malah nggak pernah dikunjungi. Nah, kemudian merencanakan untuk menghancurkan Ka'bah gitu ya. Nah, itu. Nah, saat itulah Rasulullah lahir gitu ya. Nah, itu ceritanya. Makanya disebut dengan tahun gajah. Ada di surat Al-Qur'an, surat apa namanya? Tentang tentara gajah. Al April. Al-Fil gitu ya. Al-Fil. Nah, ini jadi Rasulullah. Nah, ini ya masa Rasulullah ini kita bahas gitu ya. Nah, ini sebentar ya. Nah, ini masa Rasulullah ya. Nah, ini masa Rasulullah. Hmm. Jadi Rasulullah ini gitu ya tadi ya ada periode di Mekah dan satu lagi periode di Madinah. Oke. Nah, ini periode di Mekah dan periode di Madinah. Nah, jadi lahir tahun 571. Nah, kemudian pada usia 40 tahun Hijriah atau sekitar kalau dalam penanggalan Masehi gitu ya, 39 tahun mungkin ya. 39 tahun. Nah, berarti kita lihat gitu ya. Nah, ini di periode Mekah ini lahir gitu ya. Nah, lahir 571 Masehi. Nah, kemudian menerima wahyu, menerima kenabian ya. Nah, pada usia 39 tahun Masehi. Nah, berarti sekitar kalau kita lihat 610 ya anak-anak ya. Nah, menerima wahyu sekitar tahun 610 Masehi. Itu ya ceritanya. Menerima wahyu. Di mana menerima wahyu? Hmm? Di sebuah tempat di Gua Hiro. Nah, betul di Gua Hiro. Itu pada apa? Itu ada nadomannya kan? Bisa nadoman? Ya, ada nadomannya gitu kan. Nah, itu yang suka diinikan waktu muludan ya. Jadi waktu menerima wahyu di Gua Hiro gitu ya. Nah ini kemudian Rasulullah menginikan sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, gitu ya. Nah kemudian setelah menerima kenabian baru dakwah secara terbuka. Dakwah terbuka. Nah, itu tiga tahun kemudian. Nah, tadinya adalah dakwah sembunyi-sembunyi di rumah siapa? Di rumah siapa? Sembunyi-sembunyi gitu kan. Nah, kemudian 3 tahun kemudian terbuka. Nah, barulah ada konflik gitu ya. Ada konflik. Ini Pak Deden nggak ini ya nggak detail itu, ini hanya pengenalan aja sesuai dengan ini. Ini kan di bagian ini apa itu agama Islam. Nah ini kan ya. Nah, jadi Pak Deden memaparkannya cepat gitu ya. Nah periode Mekah. Nah ini dan periode Madinah ya. Nah,
Nah, dakwah terbuka. Nah, kemudian banyak. Nah, jadi di masa itu, gitu kan, di masa itu tuh Rasulullah itu termasuk suku apa? Suku Quraisy, ya, suku Quraisy. Nah, ini suku Quraisy. Nah, ini suku Quraisy. Nah, itu yang ada di Mekah, gitu ya. Jadi saat itulah apa Rasulullah ini kan sebagai nah suku Quraisy ini berasal dari ke atasnya itu adalah dari Fihr gitu ya. Nah, ini Fihr gitu ya. Daripada dan cerita jadi di atasnya itu dari Ismail gitu ya. Nah, mungkin nggak di ini secara ini dari Nabi Ismail gitu ya. Nah, ini kemudian ada beberapa keturunan ke bawah gitu ya. Nah, ini tidak pada dan ceritain. Nah, ada keturunan Ismail itu namanya Fihr. Nah, ini yang kemudian Fihr. Nah, ini Fihr ini adalah penamaan untuk nanti suku Quraisy ini berasal dari sini. Ya, Quraisy. Nah, suku Quraisy gitu Fihr namanya. Nah, dari sana gitu ya. Nanti ada Abdul Manaf gitu ya, Abdul Manaf. Dari Abdul Manaf ini nanti ada punya putra Hasim, ya, Hasim, putra Abdul Manaf ini ada ininya, ada apa? Ada putranya adalah Hasim, kemudian punya putra lagi Hasim, Abdul Sam, ya, Abdul Sam, terus ke ada 4 ya gitu. Nah, dari Hasim ini gitu ya. Nah, ini nanti turun dari Hasim ini gitu ya, dari Hasim ini nanti punya anak namanya Abdul Muthalib ya, yang menjadi kakek Rasulullah Muthalib. Nah, jadi Rasulullah adalah dari suku Quraisy dan dari Bani Hasim. Bani itu keluarga gitu ya. Ya, jadi ada sukunya itu lebih besar. Nah, ini adalah nanti ada Bani Hasim. Nah, dari Abdul Sam ini menurunkan Bani Umayyah gitu. Nah, jadi ada bani-bani yang lain suku Quraisy itu banyak. Nah, jadi Rasulullah ini ya termasuk Bani Hasim karena dia Abdul Muthalib ya itu kakeknya gitu ya. Nanti punya anak, Abdul Muthalib itu Abdullah, siapa lagi? Abu Thalib ya, Abu Thalib, siapa lagi? Hamzah ya, Hamzah nanti ada dari Abbas gitu kan. Nah, dari Abdullah ini nanti akan melahirkan Rasulullah ya. Nah, jadi Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Abdul Muthalib, Abdul Muthalib putra Hasim, Hasim putra Abi Manaf, ke atasnya sampai ke Ismail, gitu ya. Nah, itu kan suka ada di nadoman ya, gitu. Nah, jadi Rasulullah termasuk Bani Hasim. Nah, kembali ke sini, gitu. Nah, ini ketika periode Mekah ini dakwah terbuka, nah, jadi ya Bani Hasim ini dilindungi oleh 2 orang yang kuat. Siapa itu Abdul Abu Thalib dan Abdul Muthalib, kakeknya ini terpandang, gitu ya. Abdullah kan sudah meninggal. Jadi Bani Hasim itu yang dituakan ya di ini. Nah, ketika Abdul Muthalib meninggal dan Abu Thalib kemudian ketika Abdullah meninggal, Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib meninggal, diasuh oleh pamannya, ya pamannya yaitu Abu Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal, maka perlindungan terhadap Bani Hasim itu menjadi lemah. Itu kenapa lemah? Gitu karena pelindungnya sudah meninggal. Nah, ketika dakwah terbuka di suku Quraisy, banyak bani-bani yang lain itu memusuhinya, ya, memboikot gitu ya, memboikot, memusuhi gitu. Nah, itu. Nah, kemudian dari sanalah Rasulullah memutuskan hijrah. Nah, jadi ada periode Madinah. Nah, Madinah itu sebelum sebelum Nabi sebelumnya itu namanya itu adalah kota apa? Kota Yasrib. Ya, sebelum kedatangan Nabi namanya kota Yasrib. Nah, periode Madinah ini gitu ya adalah ketika Rasulullah hijrah. Hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Gitu ya, anak-anak. Nah,
di Al-Quran sama juga. Ada periode surat-surat yang diturunkan di Mekah. Apa namanya? Hmm? Surat apa yang turunkan di Mekah? Surat apa yang diturunkan di Mekah? Hmm? Yang pertama, Kak, nggak tahu. Namanya apa? Nggak tahu pasti. Itu sama gua nulisnya ikhlas. Surat Makiyah. Ingat ya. Kalau di Madinah, surat apa? Makia. Kalau di Mekah, Makiyah. Kalau di Madinah, Madaniyah. Gitu. Jadi Al-Quran itu dibagi berdasarkan tadi ya, ada surat Makiyah, hmm, turunnya, gitu ya. Berdasarkan turunnya surat Makiyah, dan satu lagi surat Madaniyah, ya, surat Madaniyah, turun di Madinah. Ya. Kalau kalian lihat di Al-Quran kan ada Makiyah, Makiyah. Nah, itu Al-Baqarah yang panjang itu surat Madaniyah, itu contohnya ya. Surat yang pendek-pendek itu biasanya turun di Mekah. Nah, karakter di Mekah dan Madinah ini itu yang membentuk pula karakter Al-Quran. Jadi ketika surat Makkiyah gitu ya, nah ini periode Mekah gitu ya. Ketika Rasulullah di periode Mekah itu menandakan karakter dakwah Rasulullah, yaitu penguatan akidah. Jadi waktu di Mekah itu Rasulullah lewat Al-Quran gitu ya, yang turun karakternya itu adalah penguatan akidah keimanan. Gitu. Karena apa? Karena saat itu menghadapi tantangan dari kaum kafir ya, yang sampai memboikot, sampai eh, apa ya, berbuat jahat gitu ya. Ada kisah di mana Bilal kan ditindih batu gitu ya. Ada kisah juga Rasulullah di jalannya itu selalu dilemparin duri gitu ya. Nah, ada banyak hal ya, pemboikotan. Ini penguatan akidah. Itu jadi suratnya pendek-pendek gitu ya. Nah, ini karakternya itu penguatan akidah. Nah, ini adalah yang ada di Mekah itu surat Makkiyah. Nah, ketika surat Madaniyah, nah ini gitu ya. Nah, ini adalah lebih kepada pembangunan masyarakat ya, pembangunan masyarakat, muamalah gitu. Makanya di surat yang itu tuh adalah banyakkan tentang prinsip-prinsip muamalah, pembangunan masyarakat gitu ya. Ya, nah ini terus kemudian bicara tentang syariat gitu ya, tentang masyarakat, tentang peradaban ya, peradaban. Nah itu surat Madaniyah, ini surat Mekah, Madaniyah. Nah ini menandakan juga karakter dakwah Rasulullah gitu ya anak. Nah jadi Rasulullah itu mengalami dua periode gitu ya, periode Mekah dan periode Madinah. Pada saat yang bersamaan gitu ya, nah itu disinilah gitu ya kemudian ketika hijrah ke Madinah gitu ya, nah ini periode Madinah, Yasrib gitu ya. Nah jadi nama kotanya Yasrib, kemudian diinikan menjadi Madinah. Madinah itu artinya kota gitu ya, kota atau peradaban gitu ya. Madinatun Nabi, kota Nabi atau peradaban Nabi. Madinatun Munawwaroh gitu, kota cahaya gitu ya. Nah, di periode Madinah inilah gitu ya, mulai gitu ya, kita umat Islam ada peristiwa-peristiwa yang cukup penting gitu ya, cukup penting. Nah, jadi hijrah itu pada tahun 622 ya ini. Nah, ini ya hijrah ke Madinah ya, tiba di Madinah nah, pada tahun 622 Masehi ya. Nah, kemudian pada tahun, nah kita mengalami perang Badar. Baru 2 tahun di ini, di mana di Madinah. Nah, ada perang Badar. Ya, itu pada tahun 624 Masehi. Perang Badar itu adalah perang pertama antara kafir dengan umat Islam. Kafir Quraisy dari Mekah menyerang
Madinah, gitu ya. Itu. Jadi seperti itu. Jadi perang Badar perang pertama. Jadi ketika Rasulullah sudah hijrah pun tetap tidak bisa lepas dari gangguan orang-orang kafir, gitu ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy gitu ya yang tinggal di Mekah gitu ya menggalang orang-orang untuk menghancurkan Islam yang sudah di Madinah, gitu ya. Gitu. Nah, dalam sebuah kisah gitu ya kalau kalau kalian lihat jarak 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 antara Mekah ke Madinah gitu ya. Itu kalau dalam hitungan itu sekitar berapa ya? 600 kiloan gitu ya. 600 kiloan. Jadi antara antara mungkin dari Jatisari gitu ya. Mungkin dari Jatisari sampai Jakarta mungkin ya. Gitu ya, gitu. Kurang lebih gitu. Jadi antara Jatisari kalau kalian ke Jatisari dari Jatisari ke Jakarta itu sama dengan dari Mekah ke Madinah. Kalau dulu lewat onta atau jalan kaki bisa berhari-hari ya, 3 sampai 5 hari gitu, atau 3 sampai 5 hari. Kebayang kan jauh gitu ya. Ya, mau bertempur itu jalan kaki dulu 5 hari misalnya gitu kan, kebayang kan gitu ya. Bawa senjata, bawa ini, nah itu. Jadi dari Mekah ke Madinah itu menyerang gitu ya, niat gitu ya berhari-hari jalan gitu ya. Nah itu oh, pada saat itu gitu ya antara pasukan Islam itu kurang lebih 313 gitu ya. 313 orang. Nah, melawan kurang lebih pasukan kaum Quraisy gitu ya. Kaum Quraisy. Nah, itu sekitar ribuan gitu ya, ribuan. Jadi sangat ini itu sangat sangat apa? Seribuan gitu ya, seribuan gitu ya. Jadi kaum Quraisy itu sekitar seribuan, kaum muslim 313 gitu ya. Bayangin aja 300 melawan 1000 gitu. 1 lawan 3 perbandingannya. Tapi alhamdulillah ya berkat penjagaan Allah Taala gitu ya. Nah itu dimenangkan perang Badar ini adalah perang yang dimenangkan oleh umat Islam gitu ya. Nah, jadi Muslim itu hanya punya 2 kuda gantian, 2 kuda dan 70 onta gitu ya. Hmm, peralatan persenjataan seadanya itu kan. Sedangkan kaum Quraisy itu datang dari Mekah ke Madinah tuh pakai pakai lengkap, senjata lengkap, pakai 100 kuda gitu ya. 100 kuda datang itu 1000 orang melawan 300 gitu ya. Nah, kemenangannya itu, nah itu pada saat itulah gitu ya, hasil perang Badar itu 70 orang Quraisy meninggal gitu ya. Nah, kemudian 70 orang Quraisy yang ditawan. Jadi ada 140 orang yang apa? Yang berhasil di ini ya dilumpuhkan. 70 orang meninggal, 70 orang ditawan gitu ya. Nah, itu. Nah, itu ya anak-anak perang pertama eh, umat Islam gitu ya. Nah, itu antara apa, sekitar 300 melawan 1000 orang gitu ya. Nah, itu ya. Orang kafir bersenjata lengkap. Nah, itu perang Badar. Nah, itu terjadi di bulan puasa, bulan Ramadan ya. 600 perang Badar, perang pertama. Nah, sepanjang itu pula gitu ya. Nah, ini Nah, kemudian ada juga yang perang Uhud, gitu ya. Nah, ini yang kekalahan ya. Dari perang Badar jadi perang Uhud. Nah, ini setahun kemudian, gitu ya, ada perang Uhud. Nah, ini kalau dalam dalam sejarah, gitu ya, perang Uhud ini dimenangkan oleh kaum kafir ya. Rasulullah terluka, itu ada cerita begitu. Ada dan nggak ini ya, ada cerita detail. Karena ini pelajaran PAI, mungkin di skip-skip ya. Nah, ini lebih ke ngulas, gitu ya sampai nanti tema utama itu adalah bagaimana Islam datang ke Nusantara. Nah, kemudian setelah itu yang tahun penting itu adalah perjanjian Hudaybiyah. 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 Ini adalah sekitar Hudaybiyah itu 628 ya. Dari sini kemudian ada perang Hondak, ya, perang Parit. Nah, tapi perang-perang nggak usah dibahas ya, ini lebih ke. Nah, sekarang penaklukan Mekah. Penaklukan Mekah. Nah, penaklukan Mekah ini terjadi 630.
Masehi. Nah, setelah kena Mekah takluk, gitu ya. Nah, ke Mekah takluk. Nah, kemudian wafat ya, wafat Rasulullah. Wafat tahun 632. 632 tahun kemudian. Kalau hitungan usia Masehi 61 tahun. Kalau usia Hijriah sekitar 63 tahun. Ya, wafatnya. Nah, ini wafat. Nah, itu adalah ini. Jadi, setelah perang, kemudian ada perjanjian Hudaybiyah, nah baru Mekah bisa ditaklukkan dengan damai gitu di tahun 630 Masehi. Gitu ya. Nah, ini perjanjian Hudaybiyah dia mengawali penaklukan Mekah. Nah, itu anak-anak ya. Ini adalah kisah di mana masa Rasulullah. Jadi tadi ya ada dua periode Mekah dan periode Madinah. Gitu. Nah, ini ya yang menandai bahwa ini sebagai periode Rasulullah. Nah, selanjutnya, nah ini suku Quraisy sudah kita bahas selanjutnya. Nah, masa setelah Rasulullah meninggal, nah, kita masuk sebagai Khulafaur Rasyidin. Rasyidin. Khulafaur, hilafah. Apa itu hilafah? Apa itu hilafah? Artinya dalam bahasa Arab. Apa itu hilafah? Hilafah. Pengen tahu apa makna hilafah? Pak, ulang dulu. Apa itu hilafah? Khilafah, khalifah, pengganti, ya, artinya itu pengganti. Siapa yang digantikan? Rasulullah, ya. Apa arti Rosidin? Apa arti Rosidin? Rosid. Apa arti Rosid? Apa arti Rosid? Abdul Rosid. Lurus, benar, gitu ya, Rosid. Rosid, ya. Rosid. Oke, sorry. Rosidin. Rosid, bukan bukan sod, Rosid. Rosidin, Rosid, Rosidin. Rosid artinya adalah lurus atau benar. Ya. Jadi pengganti Rasulullah yang benar. Gitu ya. Apakah ada pengganti Rasulullah yang tidak benar? Ada, gitu ya. Zaman kekhalifahan, gitu ya, ada banyak. Ya. Nah ini jadi khilafah itu, nah ada masanya. Pertama masa Abu Bakar. Jadi begitu Rasulullah meninggal, maka digantikan oleh empat sahabat Rasul, gitu ya, sahabat utama. Pertama Abu Bakar. Kedua siapa pengganti Abu Bakar? Umar bin Khattab. Apa lagi? Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, ini Abu Bakar. Ya. Nah, ini Abu Bakar ini. Gitu ya. Nah, ini kepemimpinan Abu Bakar ini ketika Rasulullah meninggal, gitu ya. Nah, ini cuma sebentar, gitu ya. Nah, ini jadi tahun berapa tadi? 632 Masehi. Sampai dengan 634 Masehi. Ya. Ini Khalifah Abu Bakar. 630 Masehi. Kalau di Pulau Jawa sedang apa tuh? Masa apa itu? Di Pulau Jawa, di Sunda, sedang masa Taruma Nagara, gitu ya. Jadi ketika misalnya ini Rasulullah, gitu, sedang apa? Sedang ada bukan Tarumanegara, agak setelah Tarumanegara, Sunda Galuh, masa Sunda dan Galuh. Ya.
Jadi ketika Rasulullah meninggal, ini sekitar tahun terus penggantian khalifah. Nah di Sunda itu sedang ada masa Sunda dan Galuh, sedangkan di Jawa sedang ada masa Kalingga, gitu ya, kurang lebih begitu gambarannya ya. Zaman Ratu Sima, gitu, seperti itu urutan sejarahnya. Indonesia baru memasuki zaman sejarah, gitu. Tadi kan tahun 400 ya Tarumanegara itu. 450-an gitu ya. Dimulai dari Kutai gitu ya, Prasasti Kutai. Nah kemudian Tarumanegara. Nah, di masa ini sekitar 600-an di Arab masa kekhalifahan gitu ya, para sahabat. Nah, di sini masa kerajaan Sunda dan Galuh gitu ya. Kalau di Sunda, kalau di Jawa masa kerajaan Kalingga gitu ya. Nah, ini Abu Bakar pemerintah cuma 2 tahun. Nah, apa yang dijalankan oleh Abu Bakar? Nah, pada saat inilah gitu ya, Abu Bakar melawan orang-orang murtad yang keluar dari agama Islam dan tidak membayar zakat. Jadi yang dihadapi oleh Abu Bakar itu, Khalifah Abu Bakar adalah perang melawan orang-orang murtad. Murtad itu apa ya? Murtad itu artinya apa? Murtad. Murtad artinya apa? Ada yang tahu murtad artinya? Murtadin. Keluar dari Islam. Betul, keluar dari Islam. Ya. Nah, dulu diperangi, gitu. Kalau dulu diperangi ya, keluar dari Islam itu karena apa? Karena masa sedang dalam masa pembangunan masyarakat, gitu. Kalau orang keluar dari Islam itu kayak ngomporin, gitu. Nanti diikutin yang lain dan melawan pelanggan para nabi palsu. Jadi ada banyak nabi palsu yang mengakui menerima wahyu, gitu ya. Masalah mahal kajab contohnya, gitu ya. Nah, jadi yang dihadapi oleh Abu Bakar itu adalah perang melawan orang murtad dan para nabi palsu, gitu ya. Nah ini. Nah pada saat ini pula Abu Bakar merintis pengumpulan Al-Quran, gitu ya. Nah itu. Nah di masa Umar, nah ini kan cuma 2 tahun Abu Bakar itu ya. Nah ini 10 tahun. Nah, Umar itu 10 tahun, gitu ya. Dari tahun berapa berarti? 634 Masehi tambah 10 berapa? Berapa? 6, 4, 4. Ya. Apa yang dihadapi Umar? Nah, Umar, pada saat itu kepemimpinan Umar bin Khattab, ya, dia ekspansi. Ekspansi itu apa ya? Penaklukan ya, penaklukan. Penaklukan ke Persia dan Sam. Ya, ini bagian Sam itu bagian dari Romawi atau Bizantium ya, Romawi Timur. Ya, ini Romawi Timur. Jadi pada masa itu Islam diapit oleh dua kekuatan besar. Ya. Nah, dua kekuatan besar. Nah, ini sebentar ya, pada nyari gambarnya dulu. Nah, ini dia nih. Khulafaur Rasyidun. Hmm. Nah, ini peta. Nah, ini Bizantium ini adalah, nah ini ada dua nih. Ini Rasyidun Khalifah Kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Ya, ini Khulafaur Rasyidin. Jadi yang mana tuh? Nah, jadi Khulafaur Rasyidin itu yang di sini. Nah, ini ya. Warna merah. Penunjuk. Nah, ini Khalifah Rasyidin, gitu ya. Nah, Islam di masa ini sudah menyebar, ya, sudah menyebar di sini. Udah jadi ke daerah
daerah-daerah sini yang nabi-nabi palsu sekitar sini sudah ditumpas. Nah gitu. Nah, Islam itu berhadapan dengan dua kerajaan besar yang sedang bertempur. Nah, ini yang disebut Byzantium Empire itu Romawi. Byzantium itu Romawi ya. Byzantium, Romawi Timur gitu Byzantium itu. Jadi Romawi tapi di sebelah timur gitu. Pasti ada Romawi Barat. Romawi Barat itu di Italia gitu ya. Nah, Sasanian Empire itu ya ini. Sasanian Empire itu adalah kerajaan Persia gitu. Nah, kerajaan Persia kan ada beberapa ini ya. Persia itu ada beberapa fase. Nah, ini sedang di fase Sasaniyah. Sasanid gitu ya, Sasanian atau Sasanid atau Sasaniyah ya dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, itu kerajaan Persia, ya, Persia. Nah, dua kerajaan ini bertempur sekitar sini. Nah, ini bertempur aja di sekitar perbatasan gitu ya. Nah, Islam juga di sini berbatas. Nah, ini suka ada konflik-konflik gitu ya. Nah, suka ada konflik-konflik gitu ya. Konfliknya seperti apa? Nah, nanti kita bahas ya. Apakah Islam itu agama yang selalu menyerang negara lain atau kerajaan lain? Jadi selalu ingin menaklukkan. Nah, itu yang kemudian ya sering debat gitu, bahwa Islam itu ditegakkan dengan pedang, gitu ya. Dan ada debat-debat gitu. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah, gitu ya, ternyata, gitu ya, Islam itu, gitu ya, bukan ditegakkan dengan pedang. Nah, Islam ini, gitu di masa Rasulullah, gitu ya, masa Rasulullah SAW, gitu ya, sering mengirimkan surat, ya, di ini utusan, gitu, dikirim utusan ke berbagai pelosok kerajaan lain, gitu ya, atau negara lain. Nah, di sini itu Romawi Timur itu ada gubernurnya di sini ya, gubernur Yerusalem, gubernur Damaskus, gitu kan. Nah, di sini ya wilayah-wilayah. Nah, di sini juga ini berbatasan dengan Persia. Nah, ketika zaman ini kekhalifahan dan zaman Rasulullah selalu mengirim surat-surat resmi ya, ke kerajaan-kerajaan. Apa isi suratnya? Pertama, Rasulullah menyatakan diri sebagai nabi dan rasul. Aku adalah nabi dan rasul yang diutus ya untuk mendakwahkan, menyebarkan tentang agama Islam. Gitu ya. Jadi menyatakan sebagai utusan dan membawa risalah Islam. Kemudian minta izin, dia minta izin untuk mewartakan, untuk menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah tersebut. Kenapa minta izin? Karena pada saat itu Islam ya, harus disebarkan, ada perintahnya, itu kan perintahnya. Oke, ada perintahnya, gitu ya. Nah, gitu. Eh itu mungkin ya. Nah, jadi perintah untuk menyebarkan. Nah, tanggapannya ada beragam-ragam gitu. Ada yang tadi ya, ada yang tanggapannya itu menerima, dipersilahkan gitu ya untuk menyebarkan agama Islam. Ada yang menolak. Nah, kemudian ada yang bahkan menghina, itu ada yang membunuh itu utusan. Nah, pada saat penolakan dan yang membunuh utusan, maka Islam wajib membela ya, itu kemudian terjadi perang gitu ya. Jadi perang itu pemicunya bukan 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 karena apa-apa, tapi karena dihalangi untuk menyebarkan agama Islam, dilarang atau dibunuh utusannya, gitu ya. Itu kejadian-kejadiannya. Detailnya mungkin nanti ya di pelajaran sejarah Islam lah gitu. Tapi kurang lebih pada dan begitu. Nah, jadi selalu diawali dengan utusan, gitu ya, gitu ya, gitu. Pengiriman utusan untuk menyatakan bahwa diperbolehkan enggak menginikan Islam. Tadi balik zaman ke sini. Nah, ini ya, kok ada ini. Ada coret-coret. Nah, di masa ini Umar gitu ya, nah penaklukan ke Persia dan Sam ya bagian dari Romawi Timur. Jadi di masa Umar inilah gitu ya tadi penaklukan ke Persia ya. Nah ini ke Persia ke sini. Bukan penaklukan semua gitu. Nah, tapi mulai dari sini dulu. Nah, wilayah-wilayah sini perbatasan.
Nah, ke Romawi Timur juga pusatnya kan di sana di Turki ya, Konstantinopel itu. Yang ditaklukkan Muslim itu dari sini wilayah-wilayah Damaskus gitu. Nah ini Aleppo, nah ini wilayah-wilayah sini yang dekat dengan perbatasan. Itu yang penaklukannya di sini menyerang ke sini. Sampai di masa Umar nanti menaklukkan Yerusalem ya di Palestina di sini. Ya, gitu. Nah, itu di masa Umar gitu ya. Jadi bukan keseluruhan kerajaan, tapi dicicil gitu bagian ini, bagian ini, bagian ini, gitu ya direbut, gitu ya. Nah kadang-kadang gitu ya perebutan itu terjadi bukan karena perebutan, tapi kadang-kadang karena penduduk wilayah Yerusalem, Damaskus ini kan dijajah oleh bangsa Romawi. Romawi itu yang ada di sana, ya. Nah, di Eropa gitu ya di Konstantinopel menjajah ke sini. Nah, mereka melihat ternyata ya kekuasaan Islam itu demikian adil, maka mereka menyambut gitu ya. Lebih baik tanda kutip ya dijajah atau diperintah oleh orang Islam daripada dijajah oleh Romawi atau Persia gitu. Jadi penduduk-penduduk ini tuh dijajah gitu ya, dijajah sebenarnya. Makanya ada dipasang gubernur. Nah, ketika misalnya itu, makanya ketika penaklukan Yerusalem, berbondong-bondong kota Yerusalem itu menyambut Umar bin Khattab gitu ya, pengen menyambut kedatangan seorang khalifah yang besar gitu ya. Itu ketika ini ya. Nah ini. Oke, nah kemudian Utsman, nah ini cukup lama, 644 Masehi sampai 656, 12 tahun kalau salah. Ya, 12 tahun. Nah itu, nah ini Utsman itu biasanya itu adalah terkait dengan pengumpulan Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran yang disebut sebagai Mushaf Utsmani gitu. Jadi yang sekarang dikenal sebagai dunia dunia di Islam gitu ya, Al-Quran itu satu sumber gitu ya yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan. Jadi nggak ada Al-Quran yang lain. Sunni dan Syiah gitu ya sama juga, itu Qurannya sama ya yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan. Gitu. Jadi nggak ada versi Al-Quran yang lain gitu, kecuali yang sudah diinikan oleh Utsman bin Affan. Itu mungkin ya anak-anak gitu ya. Pak Bu, Iya, Kang Denny. Iya, Pak. saya kan ada jam 9 ya, jam lain boleh di ini ya, Iya, boleh. dilanjutin dulu, Iya. boleh ya. Sampai jam ini dulu, setengah 10-nya mungkin gitu ya. Ya gitu ya anak-anak ya. Materi dari Pak Deden cukup ya, karena Pak Deden ada yang harus dikerjain di yang lain gitu ya. Jadi materinya sampai segitu dulu, mungkin dilanjutkan ngobrol-ngobrol sama Bu Vita atau mungkin Bu Lia atau Bu Dian ya. Hatur nuhun semuanya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu mau update kehadiran lagi ya. Jatisari ada tambahan berapa, Nak? 3 ya? Anak laki siapa aja? Adli, Fahri, Sarul. Adli, Fahri, Sahrul. Kalau di Marga Mulia? Imam. Imam ya? Ya, Bu. Oke, Adli, Fahri, Sahrul, Imam. Baik. Kalau dari Ibu nggak ada tambahan. Kalau anak-anak boleh istirahat nggak, Bu Lia? Iya Bu, ini yang hadir udah semua ya di absen. Jatisari ataupun Marga Mulia udah semua ya. Iya. Saya buatin rangkumannya sebentar dikirim ke grupnya ya. Saya mau mereview sedikit nih buat anak-anak. Coba dari Jatisari, kira-kira tadi kita belajar apa aja? Yang udah disampaikan sama Pak Deden. Poin penting apa sih yang bisa kita dapat dari materi sejarah hari ini? Sejarah Nusantara. Sejarah apa? Nusantara, sejarah Islam, masa Rasulullah. Oke. Terus apa? Sejarah Islam itu dimulai dari apa tadi? Yang udah disampaikan sama Pak Deden.
Apa Coba itu? Sahrul dapat apa dari materi yang disampaikan sama Pak Deden? Ya, tentang apa itu agama Islam. Terus apa lagi? Maksudnya Islam ke Nusantara. Oke, masuknya Islam ke Nusantara karena apa? Atau lewat mana? Lewat apa? Lewat perdagangan. Oke, tadi udah disebutin nggak nih buat yang lain juga ya? Wilayah mana yang jadi lokasi utama penyebaran Islam? Jawa. Jawa. Selain itu, apa lagi? Ada yang tahu? Ahli tahu. Coba Adli apa? Baru pertanyaannya, Bu. Lokasi utama yang menjadi penyebaran Islam di Nusantara. Tadi kan ada yang nyebut Jawa. Selain Jawa, apa lagi? Oh, Papua. Sumatera Utara. Papua. Sumatera, Bu. Kenapa? Iya. Apa? Utara. Bondo. Suara Adli nggak kedengeran karena belakangnya jauh banget. Coba maju yang bertiga maju ke depan. Di sebelah Kika tuh kayaknya. Ayo maju dulu ke depan. Kursinya dibawa ke depan. Ada Sahrul juga, Sahrul, Adli, Fahri. Ayo maju ke depan. Nah, gimana tadi? Jadi gimana? Apa itu Ibu pertanyaan? Tadi coba di ini deh, saya mau cek satu-satu catatannya yang tadi sejarah. Mulai dari semuanya ya. Coba di set Marga Mulia siap-siap juga ya setting kamera. Imam di belakang, HP-nya udah miring. Nanti dulu Imam. Di foto Ibu. Oh, siapa? Oh, iya. Siapa? Ibu di foto. Iya, enggak bisa difoto, bisa di-share lewat kamera dokumen. Ibu. Nah, kenapa belum nulis? Bu. Iya baru segini. Belum, nggak apa-apa, seadanya. Saya mau cross check. Coba. Imam yang di sofa nanti dulu. Saya mau cek catatannya, catatan sejarah tadi. Ibu di foto aja Bu. Bisa difoto. Gantian deh, saya maju ke depan deh. Yang di Jatisari yang dekat kamera siapa ya? Nggak kelihatan. Nopi ya? Eta Ayu Ramadhani. Oh, Ayu Ramadhani. Coba ini masih inget nggak setting kamera dokumen? Masih Ibu. Coba di setting. Yang Marga Mulia juga ya, siap-siap. Saya mau cek catatannya satu-satu. Sebelum dipanggil namanya, silakan siap-siap ya. Ini saya absen ya dari tadi yang udah dibuat sama Bu Novita. Ibu ayo nak. Jatisari. Dari Amira. Amira. Mana Amira? Bukan Amira Bu. Ayo maju. Belum Bu. Amira belum nulis sama Bu. Sama si Amira. Hai Bu. Ayu Rama udah Bu. Ayu Ramadhani. Ayu Rama. Ayu Ramadhani Bu. Iya, Ayu Ramadhani. Coba tuh di ini diliatin di kamera.
Acak-acakan ibu. Ayo tuh. Jelas ya. Jelas tuh ibu. Oh, iya. Kumaha? Oke, ini udah banyak ini yang ditulis sama Airama. Oke, makasih Airama. Gantian. Siapa lagi? Astri. Ini yang Tangan nulis buat sekolah kamu dong sekolah. Ayo Astri, seadanya aja. Bentar bu, kasih dia cina. Nggak lengkap, nggak apa-apa. Saya mau lihat aja sejauh mana tadi nulisnya. Kembali kayaknya di. Nah, coba di. Bisa. Di putar 90 derajat. Nah, gitu sip. Oke. Bukan Astri. Oke, sip, udah bagus. Lanjut. Ya Dasur ibu. Desrianti. Oke, makasih Desrianti. Nur Aisyah, coba Nur Aisyah. Ayo seadanya aja. Nah, oke. Sip, tambahin lagi ya kalau yang kurang. Nah, sekarang gantian. Kika, saya mau lihat punya Kika. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Astri, Ani. Siapa? Astri, ibu. Astri Yani. Oh, tadi belum ya? Tadi mah Pina. Oh, tadi Vina. Oke. Asri, tambah lagi Asri. Catatannya. Kan masih ada waktu. Asri, coba yang cowok. Kika. Kika. Sahrul. Fahri. Ini siapa? Siska. Coba dibalik 100 lagi. Nah, oke. Ya. Makasih Siska. Udah banyak. Siapa lagi nih? Saya belum lihat yang cowok. Kalau yang cowok belum lagi, semuanya yang Jatisari belum ini ya. Sarul, ibu. Sahrul ini siapa? Sarul. Oke, Sarul udah bagus. Tambahin lagi catatannya tadi belajar apa? Lihat yang punya tadi siapa? Vina boleh. Ayo Sarul, Adli, Fahri, Kika. Kalau belum setoran, belum boleh istirahat. Cepat Adli, kamu Semuanya ya, maksudnya jadi yang teman-teman yang udah harus membantu yang belum mencatat dan menyetor. Jadi harus semua menyetor. Kalau belum ada satupun belum boleh istirahat. Ayo, ini siapa nih? Lanjut. Kalau nggak ada buku, minta kertas sama temennya. Nggak ada pulpen, pinjam pulpen sama temennya. Atau minta sama pinjam sama Pak Ulum selama seharian ini. Ini siapa? Kika, Ibu. Siapa? Kika. Oh, Kika. Oke. Kika,
Sip, tambahin lagi itu kayaknya poin-poin pentingnya belum banyak tercatat. Sip, makasih Kika. Cokot, ada cokot tuh. Lanjut. Yang ini berarti Fahri sama Adli belum ya? Yang perempuan siapa lagi? Ibu Adli. Siapa? Adli. Siapa? Adli. Adli. Adli tulisannya emang gitu tulisannya. Adli emang iya Adli. Adli. Iya. Iya, cina Ibu. Masa beda tulisan Adli? Nuju rajin cina Ibu. Menuju rajin, Ibu. Oh beneran nih ya? Ya, saya mungkin memang nggak kelihatan jelas, tapi kalau misalkan kalau tidak jujur, nah itu ditanggung masing-masing. Oke, lanjut siapa lagi? Ini ada apa sih? Hah? Tapi beda aja masuk. Ya, Rina. Ini siapa? Sama Fahri. Fahri. Fahri, itu kamu mau itu apa? Cuman sehalaman, sebelahnya matematika. Yang mana? Yang ini? Yang dicatat. Yang satu halaman sebelah kanan. Matematika itu nggak Ibu? Iya, itu matematika kan? Ya Bu, itu bukunya ketinggalan yang sejarah mah. Ini siapa? Punya siapa? Amira. Oh, Amira. Amira tulis dulu di buku matematika. Nggak apa-apa. Jangan Ya Bu, disalin. nanti disalin, tapi pakai buku matematika aja dulu. Masih Ya, ada ini. Tos, Oke, lanjut. Oke, lanjut siapa lagi? Udah Bu. Udah Ibu. Sudah semua. Udah. Lanjut ke Marga Mulia. Ya. Marga Mulia dari Badru. Hadir nggak nih? Nah, Badru. Ayo Badru. Belum Ibu, belum tulis namanya. Belum ditulis sama sekali. Seadanya aja, seadanya. Masuknya pas. Yang Jatisari kameranya boleh diganti ke kamera biasa. Ya Bu. Nah, ayo Badru, ditunggu. Masih Imam. Ada di lain. Sok. Dia lain. Oh, ini punya Pebi belum pada beres. Oke, itu punya siapa? Punya Pebi Bu belum beres nih. Bentar, ini kayaknya yang Jatisari belum balik ya kameranya. Atau udah? Udah Bu. Oke. Ini yang di-share punya siapa yang Marga Mulia? Pebi Bu. Oh, Pebi. Oke, Pebi belum lengkap ya? Ya Bu. Lengkapin. Sip. Oke, lanjut. Yang cowok, Badru. Ayo. Badru, ayo. Ini punya selfie Bu. Nah. Mana? Itu di buku yang sama? Hah? Punya selfie Bu. Enggak ya? Oh, selfie 3 halaman ya? Oke. Sip, lanjut. Yang lain. Marga Mulia belum boleh keluar ya? Belum boleh istirahat sebelum yang lain menyetor. Ini punya siapa? Satu. Siapa? Citra. Tiga. Oke, tulisannya imut-imut ya. Satu, dua. Oke, kalau ada yang belum, yang itu punya siapa yang di bawah? Mana Ibu? Oh, sama punya Citra juga. Ya, 3 halaman. Oh, tapi kenapa lengkap?
itu di halamannya? Belum, Ibu. Belum lengkap. Oke, dilengkapin ya, masih ada waktu. Belum ada. Oke, lanjut. Siapa lagi yang belum? Dita. Siapa? Dita. Oke, Dita. Udah banyak. Lanjut, siapa lagi? Gak ada lagi. Imam belum. Imam baru datang. Imam seadanya. Apa yang ditulis sekarang, coba disetor dulu. Nanti dilanjut. Baru datang, bukan itu sama. Jadi kan tahu. Datang jam berapa? Tidak. Tapi terlambat nggak boleh jadi alasan. Pas akhir pelajaran. Males. Nah, pokoknya kan masih kayaknya mah 30 menitan mah masih dengerin Pak Deden. Jadi masih bisa nulis. 15 menit pun juga masih bisa nulis. Jadi sebenarnya nggak ada alasan. Coba yang sekarang deh, yang sedang ditulis sama Imam sama Badru. Saya mau lihat dulu. Ya ini baru ditulis, baru separuh. Iya, seadanya aja. Seadanya aja dulu sampai mana. Oke, Kaila belum nih? Belum, nggak ada, Bu. Oh, belum datang dia. Oke. Datang. Rasa Badru, Imam. Ada yang bisa ditulis nggak nih? Maksudnya Pak, ada yang bisa di-share nggak? Jatisari, coba dibuka dulu kameranya, jangan dimatiin. Oh, kameranya nggak nyala ya, Jatisari? Ya, Ibu. Oh iya, baru nyala. Oke, itu udah ada yang keluar, istirahat, sepertinya. Belakang, Bu. Katanya. Kenapa? Apa, Jatisari? Ini yang keluar ke WC dulu. Oh, yang WC, oke. Jadi ini buat semua ya, teman-teman. Kita kan sekarang kan jadi udah semester 2. Artinya teman-teman sudah banyak beradaptasi, kecuali Airama ya. Tapi Airama juga harus ya beradaptasi bagaimana seorang pelajar itu bersikap di dalam kelas gitu. Nah, salah satu tandanya ketika misalkan kita sedang belajar itu adalah dia menyimak dan mencatat apa yang dijelasin sama guru di TV gitu ya. Jadi harusnya teman-teman sudah ketika menyandang status pelajar nih, nah artinya kan peran atau tugasnya adalah belajar gitu ya. Jadi selama guru menerangkan itu HP-nya disimpan dulu. Nah, baru ketika misalkan sudah gurunya sudah selesai baru boleh gitu ya main HP lagi gitu. Nah, jadi teman-teman tentu dari saya sendiri, dari Bu Lia, Bu Novita gitu, mungkin akan sering meng-cross check nih, sering mengecek tulisan catatan teman-teman gitu sebagai tanda bahwa teman-teman itu memang benar-benar belajar gitu ya. Bisa dipahami anak-anak semua? Oke, jadi kita sebagai seorang pelajar yang baik seharusnya kita juga belajar dengan baik gitu ya. Tandanya buku catatannya nggak kosong, selama belajar mendengar dan menyimak dengan baik, nggak main HP gitu ya. Jadi sebenarnya Bu Lia, Bu Novita menyampaikan ataupun Bapak Ibu guru yang lain menyampaikan materi ini tuh buat teman-teman semua gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mencatat, tidak menyimak, yang rugi kan teman-teman gitu. Artinya buat apa datang ke sekolah misalkan teman-teman nggak dapat satu pemahaman yang penting gitu dari setiap mata pelajaran yang dipelajari setiap harinya gitu ya. Gitu ya teman-teman.
Kita ada waktu 8 menit menuju istirahat. Jadi buat yang belum menyetor nih, ada Badru sama Imam, nanti difotoin ke saya, bisa di-share ke grup juga, sebagai tadi ya yang menyusul gitu untuk setor catatan. Buat teman-teman yang lain boleh istirahat, terus juga melengkapi catatannya yang belum selesai, karena kita istirahatnya lebih awal gitu ya. Bisa dipahami? Ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum. Insya Allah kita ketemu lagi jam 9.45 di pelajaran biologi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.